warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nabila Rohadatul Aisy, NIM 53020220003. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang tafsir Al-Maraghi, yaitu karya Ahmad Mustafa. Langsung saja ya teman-teman. Jadi nama lengkap dari Ahmad Mustafa itu adalah Ahmad Mustafa Ibnu Muhammad Ibnu Abdu Al-Mun'im Al-Maraghi. Nah, ia adalah salah satu mufasir di era modern yang terkenal dengan magnum opusnya, yaitu tafsir Al-Maraghi. Ia lahir itu di bulan Rabiul Akhir tahun 1298 Hijriah di Mesir. Nama Al-Maraghi ini tuh ternyata diambil dari nama daerah setempatnya, yaitu Marogoh, sebuah kota di provinsi Suhaj, Mesir, begitu. Lalu Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini tuh dikenal sebagai mufasir yang mengembangkan semangat gurunya, yaitu Muhammad Abduh, yang terkenal akan semangat pembaharuan tentang tajdid dan menolak tentang taklid. Kemudian Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini tuh dibesarkan oleh orang tuanya yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni. Dari orang tuanya lah Al-Maraghi ini tuh mempelajari dasar-dasar keilmuan. Lalu ia melanjutkan pendidikannya itu di sebuah madrasah yang di daerah tempat tinggalnya. Hingga suatu saat orang tuanya ini mengirimkan Al-Maraghi ini ke sebuah universitas, yaitu Universitas Al-Azhar, untuk meningkatkan level keilmuannya. Dan di Al-Azhar inilah beliau bertemu dengan gurunya, yaitu Muhammad Abduh tersebut. Lalu selama mengikuti pengajaran-pengajaran yang diampu oleh Muhammad Abduh, beliau yaitu Al-Maraghi ini itu mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak. Itu bukan hanya tentang perihal akademik saja, melainkan ia juga mendapatkan ilmu tentang persoalan bagaimana terjadinya persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, begitu teman-teman. Lalu kenapa Al-Maraghi ini tuh mantap untuk menjadikan manhaj Abduh itu sebagai manhaj tafsirnya? Karena sebuah manhaj yang didasarkan pada argumen bahwa fungsi Al-Quran itu sebagai hidayah, begitu. Lalu selanjutnya selama menuntut ilmu di Al-Azhar, Mustafa Al-Maraghi ini itu dikenal sebagai murid yang memiliki akhlak yang baik dan memiliki semangat yang kuat untuk meningkatkan level keilmuannya, begitu. Lalu pada tahun 1909 Masehi, Al-Maraghi ini tuh berhasil menempuh pendidikannya, yaitu di Universitas Al-Azhar. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, ternyata selain Al-Maraghi ini menempuh pendidikan di Al-Azhar, ternyata beliau ini juga menempuh di sebuah universitas lainnya, yaitu Universitas Darul Ulum, dan lulus di tahun yang sama, begitu. Nah, selepas lulus dari perguruan tinggi, Al-Maraghi ini tuh meniti karirnya, yaitu dalam bidang keilmuan, pengembangan ilmu, begitu. Lalu ia itu dipercaya menjadi guru di sebuah madrasah, dan kemudian beliau itu diangkat menjadi direktur madrasah muallimin di Fayun di Kairo, begitu. Dan pada tahun 1916 beliau ini kembali ke Kairo untuk menjadi dosen di Universitas Al-Azhar. Serta beliau tidak hanya dijadikan sebagai dosen, melainkan beliau juga diangkat sebagai rektor selama 2 periode, yaitu pada tahun 1928 hingga 1935 Masehi. Jadi Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini tuh wafat di Kairo saat usianya itu kurang lebih menginjak 69 tahun. Selama
selama hidupnya itu ia adalah sosok cendekiawan yang produktif sekali. Nah, kita bisa melihat nih dari banyaknya warisan-warisan intelektual yang ditinggalkan, yaitu berupa ulum al-balaghah, tarikh ulum al-balaghah wa ta'rif bi rijaliha. Lalu yang ketiga itu adalah al-rifqi al-hayyawan fi al-islam, dan yang terakhir itu adalah tafsir al-Maraghi itu sendiri. Selanjutnya kita akan mengulas sedikit tentang ringkasan dari tafsir al-Maraghi. Jadi dalam pendahuluan kitab al-Maraghi ini itu mengatakan bahwa tujuan dari lahirnya, munculnya tafsir al-Maraghi ini itu sebagai salah satu kitab tafsir yang modern, yang menyajikan sebuah kitab tafsir yang mudah dipahami oleh masyarakat umum dan didasarkan pada banyaknya permintaan-permintaan yang ditujukan kepadanya mengenai tafsir yang mudah dipahami oleh kalangan non-intelektual. Lalu pada kitab tafsir ini tuh ditulis dengan metode tahlili, yaitu ayat per ayat dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, dan dari sumbernya itu dan dari sumber penafsirannya ini itu tafsir ini tuh menggunakan metode bil iktiron, yaitu mengkombinasikan antara metode bil maksur dan bil ro'i al-mahmud. Jadi hal ini itu didasarkan oleh keinginannya sebagaimana manhaj Abduh yang melakukan pembaharuan dan mencoba mencari solusi atas persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Lalu sampai riwayat-riwayat salaf itu dijadikan sebagai jembatan untuk melakukan ijtihad baru dan menghasilkan penafsiran yang sesuai dan yang sesuai dengan konteks yang dihadapi begitu. Lalu kita bisa melihat dari corak penafsirannya, yaitu tafsir al-Maraghi ini tuh mengadopsi menggunakan corak adabi ijtimai, atau secara sederhananya itu kita dapat memahaminya itu sebagai corak penafsiran yang menjadikan aspek sastrawi sebagai dasar dalam menghasilkan sebuah penafsiran yang mampu menghadirkan fungsi Al-Quran sebagai hidayah gitu. Adapun jika kita lihat dari sisi sistematika pemaparan pada penafsirannya, itu kita dapat menguraikan bahwa al-Maraghi itu menampilkan ayat yang akan ditafsirkan, kemudian ia menampilkan makna kosakata yang dinilai sulit atau asing, lalu selanjutnya ia memberikan makna ijtimai dari ayat yang ditafsirkan dengan sebagai langkah awal untuk mempermudah dalam memahami ayat-ayat ayat-ayat. Lalu al-Maraghi ini tuh juga menampilkan asbabun nuzul jika di dalam ayat tersebut itu terdapat asbabun nuzulnya begitu. Lalu al-Maraghi ini tuh pada penafsiran ayat itu secara tafsili atau terperinci dengan melakukan metode tafsirul Quran bil Quran, yaitu menguraikan pendapat mufasir sebelumnya begitu. Adapun juga jika kita dilihat dari penjabarannya jadi al-Maraghi ini tuh terkesan menghilangkan istilah-istilah keilmuan yang mungkin akan menyulitkan pembacanya, seperti istilah-istilah dalam nahwu, shorof, balaghah gitu. Dan dan hal yang menariknya juga itu al-Maraghi ini tuh berusaha menghadirkan integrasi keilmuan dalam menafsirkannya. Dan yang terakhir ini adalah menyikapi kisah-kisah Israiliyat. Jadi al-Maraghi ini terkesan selektif dan bahkan menyesalkan para pendahulunya itu yang mudah sekali untuk memasukkan riwayat-riwayat tersebut dalam penafsirannya begitu.
Lalu tafsir Al-Maraghi ini itu menjadi salah satu karya tafsir yang menjadikan nuansa baru dalam khazanah Islam. Jadinya salah satu dari karya tafsir yang memprakarsai lahirnya penafsiran yang tidak buta atau atas konteksnya itu yang sedang dihadapi, dan bahkan mencoba untuk menghadirkan solusi bagi para peminat kajian Al-Quran tafsir. Kitab ini tuh bisa dijadikan rujukan yang sangat baik untuk dikaji dan diteliti secara mudah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.